Halo guys, balik lagi sama saya Gouzo. Jadi di video kali ini saya bakal tunjukin ke kalian gimana Whitesmith solo MVP dan build status dan equip yang lainnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Masuk di MVP yang pertama, ini saya ada di Orc Hero. Saya menggunakan Cat Assistant Guru dan Wasabi. Ini saya beruntung karena saya nemuin Orc Hero yang pertama, jadi dapat first seed. Itu adalah dihitung poin untuk menang MVP juga kan. Di sini saya pakai 6 Original Will Ice Cream. Itu ngebus damage to boss kalian sebesar 2,5%, tinggal dikali 6 aja. Lalu listnya pakai STRB, AGA, Look A, Dex A, dan Fit A. Nggak lupa Awakening Potion. Nah di sini saya menang MVP melawan FLK yang bawa High Priest ya. Karena tadi dia juga terhitungnya mati, saya nggak mati. Lalu pakai Yagi Drizzleberry juga. Di sini saya dapetin Orchis Voucher, Heroic Emblem, dan Imperium seperti biasa. Masuk di MVP yang kedua itu adalah Osiris. Di sini saya beruntung karena nemuin Osiris yang pertama, padahal saingannya cukup banyak ya, 4 atau 5 orang, tadi ada yang party juga. Di sini saya nemuin MVP yang pertama. Saya di sini pakai build card Revo dan pakai extra skill Magnum Break dari card Marine Spear. Itu bisa nambahin attack kalian sebanyak 20% dalam beberapa detik, itu ngebantu kalian banget, serta fire damage juga ya. Di sini saya dapat 2 Bloody Run dan 2 CD After Christmas. Nih di sini bisa kita lihat attack kita jadi 4.622. Jadi di sini nambah sekitar 20%. MVP selanjutnya ada Drake. Di sini kartu yang ada di weapon saya kurang efektif, yaitu 2 Mino card. Yang efektif adalah 2 Skeleton Worker card ya. Di sini saya masih pakai build card Revo, tapi ada baiknya juga kalau rame kalian bisa pakai build card attack buat last hitnya. Nggak lupa kita pakai Magnum Break buat extra attack 20% damage ya. Tapi di sini saya nggak terlalu sering pakai Magnum Break karena saya untungnya nggak ada saingan. Nih saya udah pindah channel lagi sih ya. Tadi saya udah bilang saya nomaden. Ya di sini tidak semudah yang kalian bayangkan ya. Sekali klik bisa nemu terus ya. Jadi di konten ini saya butuh berkali-kali take ya. Masuk ke MVP yang selanjutnya ada Golden Thief Bug. Nah saya nemuin tuh, ini saya udah panik sih, aduh udah nemuin tapi belum tentu bisa first hit juga dan last hit. Ini udah pindah channel lagi seperti biasa. Saya nomaden. Di Golden Thief bakatnya saya pakai build card attack. Di sini saya agak keburu-buru sih untuk ngeluarin card attacknya.
Jadi kalau misal rame, kalian bisa keluarin card attack-nya itu di saat HP-nya udah setengah. Tapi ini hitungannya kalau rame itu susah ya, apalagi udah ditemuin ada champion, ada LK, itu wah, bener-bener hitungan detik bisa mati. WS1 tuh sebenarnya bisa 1 hit ya, tapi itu biasanya kalau kalian pakai axe-nya itu Fetcher X ya. Masuk di MVP selanjutnya itu adalah Goblin Leader. Nah di sini saya beruntung lagi nemuin yang pertama. Ini udah di channel yang berbeda lagi. Di sini saya MVP. Di sini saya masih pakai build card attack sama seperti GTB. Jadi tips dari saya, di beberapa MVP kalian nggak efektif kalau pakai build card revo yang dari saya yang kemarin ya. Jadi kalian juga harus pakai build card attack buat wasitnya. Nah untuk di Struve ini karena HP-nya juga cukup tebal, saya saranin pakai build card revo dan pakai elemen kayu ya. Tapi elemen angin. Aduh saya keinget Seal Online. Jangan lupa pakai mark card kalau kalian lawan bos elemen air ya, biar nggak kena freeze. Nah jadi segitu aja buat preview saya saat melawan MVP solo. Masuk ke equip, di sini attack saya tembus di 4611, itu pakai buff Dis Foot, dan buff WS saya pakai Doom Axe plus 4 tier 4. Sini hancur karena kemarin nafsu nempas udah plus 7 aslinya. Di sini enchantnya 3,8 damage inch, tier 4, dan isinya 2 Minotaur Scar. Jadi cocok buat lawan MVP large. Udah enchantnya udah 100 ya, udah sesuai level. Lalu gue pakai headwear-nya Cat Ear Barret. Jadi untuk headwear bisa pakai Cat Ear Barret ataupun Starlight Ship ya. Kalau Cat Ear Barret tuh untuk nambah attack 5%. Nah, ini Starlight Ship ini untuk nambah netral damage 8%, damage to middle size monster, dan max HP-nya. Nah di sini gue dapet enchanted yang bagus ya, enchant. Untuk Starlight Ship tuh bagus nanti buat di mekanik. Lalu masknya gue pakai Hockey Mask untuk damage to the human. Untuk attack ya, kalau untuk defense-nya gue pakai Goblin Leader Mask, yaitu untuk damage reduction of human race. Ini bikin tebel banget kalau lawan waktu di PvP ataupun lawan boss demi human ya, kayak Orc Hero, Orc Lord. Lalu modnya gue pakai Spike Scarf. Wingnya pakai Devil Wing. Ini bisa kalian dapetin quest, butuh waktu sebulan. Saya pakai hit 20 nih buat nambahin hit saya buat di PvP karena flee-nya tinggi kalau di PvP. Kalian pakai Frost Wishes, nambahin luck 5 dan attack 21. Untuk offense-nya bisa pakai Floral Bracelet slot kalau kalian belum mampu ngeslotin Rosa Bracelet kayak saya. Floral Bracelet ini tier 3, ignore dev-nya 20%. Jadi cuma beda 5% dari Rosa Bracelet, tapi bisa diisi dengan card. Saya pakai mark card buat lawan avoid freeze ya. Di sini juga saya kadang ganti Rosa Bracelet sih, tergantung MVP-nya apa. Lalu untuk armornya saya pakai Tax plus 7, tier 3 untuk nambahin attack ya, attack 8%. Pakai kartunya Tara Frog, harusnya bisa juga diganti pakai Archer Skeleton card, tapi itu masih saya prioritasin untuk yang damage reduction ya karena mau WoE ya. Lalu Ancient Cape ini kemarin habis hancur dan saya jual sih. Saya pakai yang polos aja, ignore dev 15% biasa. Shoesnya bisa saya pakai Sensus. Nah ini juga Luna Burst ini habis hancur sih. Kemarin kalau kalian lihat video saya itu plus 11. Saya nafsu buat tempa ke plus 12 dan hasilnya gagal terus sampai plus 3 ini. Parah banget. Jadi isinya ada Marine Spear sama Greatest General card ya di aksesoris saya buat nambahin
skill Magnum Break, terus materi itu buat speeding up, dan Gyarados General Card itu kalian harus cobain sih. Itu kalau kita hit itu kritikalnya bisa sampai ratusan ribu, itu ngebantu banget. Nah tadi ya ACC cardnya itu ya. Nah ini untuk country saya tuh di 184.000, prey saya masih di 102, dan Acer Monumentnya atau runnya tuh udah nambah attack 300, jadi saya dapat tambah attack 400. Nah ini untuk advance book saya di attack 222, masih kecil ya hitungannya. Nah ini tadi ya, jadi ada tambahan 400 attack ekstra ya. Itu kenapa penting banget? Itu penting banget ya. Jadi daripada kalian nempa sampai plus tinggi, mending kalian invest ke advance book. Nah ini selanjutnya ada rune di 270-an gold medal dan 180.000 country. Gue bisa ambil 5 card revo, 5 chain card, 5 refine attack, 5 swift from atau yang luck switch. Itu bisa kalian pilih salah satu sih, yang dash atau yang luck. Lalu juga 5 movement speed, karena kalau kita ambil change card itu movement speed kita akan berkurang. Jadi emang bagusnya, apalagi nanti mekanik tuh butuh 300-400 gold medal, itu idealnya sih, itu yang masih minimalnya lah. Ini bisa kalian tiru sih kalau kalian suka sama build saya. Kalian juga bisa lihat damage-nya yang di video saya yang satunya. Ini ke Orc Hero tuh hampir 1 juta. Itu tanpa KO card ataupun card-card yang lainnya. Jadi emang Whitesmith itu prioritas utamanya itu ada rune, baru kalian sambil nyicil equip tuh, tapi yang kalian harus utamain itu adalah rune. Contributionnya sama gold medalnya itu harus kalian nomor satuin, karena rata-rata kayak skill card attacknya atau card revolutionnya itu damage-nya itu bertambah berdasarkan rune nya. Jadi makanya kenapa rune itu bagi Whitesmith itu penting banget. Nah itu ya. Nah ini untuk skillnya saya ambil biar kalian jelas juga, nanti bisa di kalian stop ya. Jadi gue saranin kalau kalian udah break drop, yang diutamain kalau tipe card revo crit gold kayak saya itu meltdown 20 itu harus, lalu adrenaline rush-nya di 20-in, sisanya baru tingkatin load examination-nya. Kalau break drop-nya nanti juga kalian bisa skin tempering-nya di 10-in. Human Heart Like tuh nanti optional sih kalau kalian WoE, bagus juga kalau dimaksimalin. Jadi itu aja guide dari saya. Maaf kalau masih belum sempurna. Jadi terima kasih karena sudah menonton. Juga saya minta maaf juga sih karena masih belum ada facecam-nya, jadi masih pakai sound record gini aja, jadi juga saya terpisah. See you.